Ini langsung. Aduh. Langsung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang berkah ini kembali Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita rahmat tidak terhingga. Allah mudahkan kaki dan tangan kita untuk kita langkahkan dan kita ayunkan menuju rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan dan sudah kita selesaikan berupa ibadah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal soleh terbaik kita. Allah terima dan lipat gandakan pahala, amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga sampaikan kepada Nabi mulia Al-Mustafa Al-Mukhtar, baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ganti mic. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang Umar bin Khattab. Belajar dari Umar bin Khattab atau mengenal lebih dekat sahabat mulia Umar bin Al-Khattab. Selama ini mungkin kita sudah sering mendengar tentang keteladanan Nabi Muhammad melalui acara maulid dan seterusnya, tapi mungkin masih jarang kita mendapatkan materi tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan Umar adalah dua sosok yang begitu dekat. Usia mereka terpaut kurang lebih 13 tahun. Jadi kalau kini Nabi masuk SMP, berarti Umar baru lahir. Cukup jauh ya 13 tahun. Umar, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika jahiliyah dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat disegani. Dan salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad adalah mencari, melihat, mengamati tokoh-tokoh besar Quraisy untuk diislamkan. Karena kalau tokoh-tokoh besarnya dapat, yang ketek-ketek ikut. Nah, itu ya. Jadi kalau yang kepalanya sudah dapat, ekornya ikut. Itu strategi Nabi. Maka Umar dilihat oleh Rasulullah sebagai sosok yang sangat potensial. Kalau Umar ini masuk Islam, Islam bisa jadi kuat. Maka salah satu doa yang dipanjatkan, dilangitkan oleh Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, sebelum Umar masuk Islam adalah
Allahumma a'izzal islama bi ahadil umaraini. Doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkan, muliakan Islam ini dengan salah satu Umar. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Ammar bin Hisham. Jadi Umar, Ammar. Kalau tulisan bahasa Arabnya sebenarnya bedanya waw saja satu. Kalau Umar ain mim ra, kemudian Ammar ain mim ra tambah waw yang tidak dibaca juga sebenarnya. Membedakan antara Umar dengan Ammar saja. Ammar bin Hisham Abu Jahal. Abu Jahal juga tokoh luar biasa. Andai Abu Jahal masuk Islam, maka Islam akan jaya. Karena dia tokoh besar. Dia disegani, ucapannya didengar. Maka Rasulullah minta dua ini. Tapi kemudian ada doa spesifik dari Nabi agar Allah menolong Islam ini dengan Umar bin Khattab. Rasulullah ingin dua-duanya, tapi kalau harus memilih, maka Rasulullah memilih Umar bin Khattab. Maka kemudian doa Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar kemudian masuk Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menarik ketika Umar masuk Islam dan tokoh-tokoh lain yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid, pimpinan perang, panglima perang, adalah bahwa ketika seseorang di zaman jahiliyah adalah orang yang hebat, orang yang ditinggikan, orang yang dimuliakan, maka ketika dia masuk Islam dia akan tetap jadi orang mulia. Nah, ini hebatnya Islam. Jadi Islam tidak pernah menjatuhkan, menghinakan orang yang sebelumnya mulia. Yang terjadi adalah bahwa ketika seseorang masuk Islam, dulu dia mulia, ketika dia masuk Islam dia akan menjadi lebih mulia. Nah, inilah yang kita tangkap dari hadis Rasulullah SAW, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqih. Orang-orang terbaik, orang-orang mulia di zaman jahiliyah, kalau dia masuk Islam, dia juga akan menjadi orang mulia, orang terbaik idza faqihu, dengan catatan dia mau belajar Islam dengan baik. Nah, ini yang terjadi dengan Khalid bin Walid yang pernah mengalahkan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Kemudian dia masuk Islam, dia menjadi pimpinan perang yang luar biasa. Ini yang terjadi dengan Amr bin As, sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam di tahun 6 Hijriah. Dulu dia tokoh yang disegani di suku Quraisy sebelum masuk Islam. Masuk Islam dia jadi orang hebat, bahkan kemudian menjadi gubernur di Mesir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menarik yang kita lihat dari pribadi Umar bin Khattab ini adalah dia ini temperamen, mudah marah, tensiku mudah naik, capek naik. Tapi nyo pamerang, kalau bahasa orang Cupak Solo, nyo pamareh gitu ya. Ada orang Cupak apa? Ada. Pamareh. Dia mudah marah, tapi dia mudah tersentuh. Satu sisi dia punya sifat negatif, mudah marah, tapi kemudian sifat negatif itu tertutupi oleh sifat yang lain, dia mudah tersentuh. Nah, kadang-kadang orang begitu. Orang yang terlihat kasar di luar, tapi hatinya lembut. Tentu yang lebih baik adalah di luarnya lembut, di dalamnya juga lembut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana mudahnya Umar tersentuh itu dalam beberapa kasus. Suatu hari Umar bin Khattab melihat Rasulullah SAW bangun. Waktu itu Rasulullah tertidur di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu beralaskan daun korma, pelepah korma. Lalu ada bekas pelepah korma di pipi Nabi. Menangis Umar. Jadi melihat Rasulullah SAW berbekas saja pipinya, nangis dia saking lembutnya hatinya. Sampai kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, hadza Kisra.
Ya, ini Kisra, raja Persia, tidur di istana megah dengan tempat tidur yang begitu tinggi, kemudian dijaga oleh para pengawal dan seterusnya, dilayani. Kok engkau begini wahai Rasulullah? Itu yang buat dia menangis. Rasulullah tidurnya di masjid, masjid seadanya, tidur beralaskan pelepah korma, nangis Umar. Lembut hatinya. Bahkan Umar menangis melihat makanan. Kalau gitu galak, enak. Lah mulai zaman 6 seperampe, anak-anak berbaris di rapi di meja, jali iku lado cendol, sebelah iku ada sano, sebelah iku ada jus, kemudian di situ ayam bakar, kemudian gorengan, langkok. Sana hati anak-anak, ya. Boleh ibu-ibu, boleh bapak, ya pak. Bapak mencari hidangan, masya Allah, sana hati. Umar ternyata tidak. Dia hatinya lembut. Dia pandangannya jauh ke depan. Ketika suatu hari dia sebagai seorang khalifah dan wajar mendapatkan hidangan lezat, nangis dia. Ini diceritakan oleh Imam Sa'di dalam tafsirnya Al-Karimur Rahman ketika menjelaskan surah Al-Ahqaf 20. Nangis Umar lihat makanan lezat. Ketika ditanya, wahai Umar, ma bekak? Kenapa engkau nangis lihat makanan? Semua orang tertawa, orang senang, senyum lihat makanan, engkau nangis. Kata beliau, saya teringat firman Allah, "Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya." Pada hari kiamat dikatakan kepada orang-orang kafir ketika mereka disiksa bahwa jatah kesenangan kalian sudah kalian habiskan di dunia. Saya khawatir bahwa ini bagian dari yang akan mengurangi kesenangan hak saya, jatah saya di akhirat. Itu yang membuat saya menangis. Begitu hati-hatinya Umar. Makanan pun halal, dia takut. Takut kalau mengurangi jatah dia di akhirat. Ini luar biasa Umar. Bahkan ketika dia mendengar satu surat, sebenarnya surat itu biasa saja. Ini sejarah dia masuk Islam kan karena mendengar surat Toha. Toha itu biasa. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalna, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini untuk membuat kalian susah, illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Qur'an ini turunkan hanya peringatan bagi orang yang takut. Nangis dia. Tersentuh. Ayat ini tidak bicara tentang neraka. Ayat ini tidak bicara tentang siksa, tentang proses Al-Quran diturunkan untuk apa. Begitu lembut hati Umar bin Khattab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar dikenal juga sebagai seorang sosok pemimpin yang amanah. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi pesta Pileg dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang peduli kepada kita, la man la yarhamuna, bukan pemimpin yang tidak peduli dan tidak menyayangi kita. Umar dikenal sangat amanah Bapak dan Ibu. Umar sering melakukan patroli malam, memastikan bahwa masyarakatnya bisa tidur dengan enak, bahwa kebutuhan pangan mereka terpenuhi, dia jalan. Nah, inilah salah satu kisah kenapa beliau kemudian sampai menikahkan anaknya dengan seorang penjual susu, gadis penjual susu. Karena malam itu dia patroli, ternyata ada seorang wanita tua yang sangat miskin sekali. Kemudian penjual susunya nggak laku-laku. Karena susunya murni, harganya standar, sementara orang sudah nyampur dengan air, harganya lebih murah. Susunya tidak bisa terjual. Umar melarang mencampur susu dengan air, karena berarti tidak asli lagi. Sama dengan hari ini orang jual madu dicampur. Jadi Umar nggak boleh melarang itu. Kata si ibu, campur aja lah nak. Kita sudah tidak punya apa lagi yang akan dimakan. Umar tidak akan tahu. Kata si gadis, ya Umi, wahai Umi. Umar memang tidak tahu, tapi Rabbnya Umar, Tuhannya Umar, yasma' wa yara. Dia mendengar
dan melihat kita. Ketika itu Umar ada di pintu, dia tersentuh, langsung dia pulang. Kemudian dipanggil anaknya Abdurrahman, lalu besoknya dibawa ke rumah ibu itu melamar anak gadisnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada sebuah ungkapan yang begitu luar biasa yang keluar dari mulut Umar bin Khattab, dicatat oleh sejarah dalam biografi beliau. Andai ada seekor keledai atau kuda yang terperosok fil Furat, dekat sungai Furat di Irak. Umar ketika itu di Madinah. Madinah dengan Irak itu sudah beda negara. Irak di timur, sementara Madinah di barat, jauh sekali. Berarti jauh dari pusat pemerintahannya. Tapi kemudian tingkat amanah yang begitu tinggi sampai beliau mengatakan andai ada seekor kuda yang terperosok di sudut negeri sana, kira-kira begitu, maka saya khawatir kalau nanti di akhirat Umar yang ditanya, yang disalahkan. Padahal jauh. Ya. Ini luar biasa ya. Kita sangat merindukan pemimpin seperti ini yang begitu peduli, luar biasa. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari seorang utusan dari Romawi datang ke Madinah mencari Umar. Mereka datang, utusan ini tanya, "Aina Umar? Mana Umar?" Kemudian ditunjukkan ada sebuah pohon, "Ha Umar, itu Umar." Ya. Ha Umar, itu Umar. Utusan ini datang mendekat. Dia lihat ada seorang laki-laki, pakaiannya biasa sekali, tanpa pengawalan, tidur dengan pulas di bawah pohon. Itu tidak mungkin terjadi di Romawi. Seorang pimpinan khalifah, ketika itu raja, di atas presiden hari ini, tidur di bawah sebatang pohon, tidak ada pengawal. Inilah kemudian yang sehingga keluar kata-katanya yang dicatat oleh Udaba dalam buku-buku mereka, hakamta fa'adalta fa'aminta ya Umar. Wahai Umar, engkau telah memberikan keputusan, telah memimpin dengan adil, fa'adilta, engkau berlaku adil, fa'aminta, sehingga engkau bisa merasa aman. Orang yang berlaku adil, pemimpin yang berlaku adil, bisa hidup dengan tenang, bahkan bisa tidur di bawah pohon. Kalau kita tarik benang lurus tadi dengan Rasulullah, maka sesungguhnya apa yang diperlihatkan oleh Umar sama dengan yang dilihat dari Nabi. Tadi Nabi tertidur di Masjid Nabawi beralaskan pelepah korma. Umar nangis. Umar melihat bagaimana kesederhanaan Nabi. Kemudian kesederhanaan Nabi itu diwarisinya. Umar walaupun seorang pemimpin, ketika itu penaklukan luar biasa. Kalau Umar mau hidup mewah bisa, tapi dia tidak mau. Dia masih ingat ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika pipinya itu tergores oleh pelepah korma, lalu diprotes oleh Umar, "Wahai Rasulullah, kok begini? Raja Persia begini, Raja Romawi begini. Kenapa engkau begini wahai Rasulullah?" Dijawablah Rasul dengan ringan, "Ya Umar, ama tardo an takuna lahumul dunya wa takunu lana al-akhirah." Wahai Umar, apakah engkau keberatan bahwa Allah berikan dunia ini untuk mereka, biar dunia ini untuk mereka ini, wa takuna lana al-akhirah, apakah kamu keberatan bahwa akhirat untuk kita, biar ajalah dunia seginilah, akhirat untuk kita. Itu yang betul-betul dipahami oleh Umar, kemudian menjadi sifat dan pilihan hidupnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita ambil juga. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang cintanya kepada Rasulullah jangan ditanya. Suatu hari diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Umar mendatangi Rasulullah. "Wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang paling saya cintai setelah diri saya. Berarti Rasulullah nomor 2. Rasulullah tidak mau di nomor 2 kan, ya. Maka kata Rasulullah, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Yang benar itu adalah engkau menjadikan saya yang pertama, bahkan di atas dirimu.
Kalau begitu wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta ala nafsi. Wahai Rasulullah, mulai hari ini engkau adalah orang yang paling saya cintai, bahkan melebihi diri saya. Maka ketika Rasulullah meninggal dunia, dia sangat terpukul. Sampai kemudian keluar ungkapan dari Umar, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya akan penggal lehernya. Ini saking besarnya cinta Umar, sehingga dia tidak siap menerima kalau Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi. Ternyata waktu terlalu cepat berlari. Tentang ilmu dan imannya. Ya, tentang ilmu dan iman Umar. Umar ini seorang sahabat yang dikenal imannya sangat kuat. Jadi kita katakan ketika dia jahiliyah dia orang hebat, ketika dia masuk Islam dia menjadi orang yang lebih hebat lagi. Bahkan kata Rasulullah SAW, saking tingginya iman Umar, idza salaka syaitanu fajjan, idza salaka Umaru fajjan, salaka syaitanun fajjan akhar. Saking tingginya kuatnya imannya Umar, syaitan takut ke Umar. Andai kemudian Umar melewati sebuah gang jalan, maka kemudian syaitan akan milih gang yang lain. Tidak berani dia berpapasan dengan Umar. Nah, kalau kita kan tidak, kita lewat sini, syaitan juga lewat sama-sama jalan. Kalau Umar tidak. Kalau Umar melewati sebuah tempat, maka syaitan minggir. Alhamdulillah, saking hebatnya imannya Umar bin Khattab. Dan dia juga punya ilmu yang luar biasa. Jadi Umar ini luar biasa Bapak Ibu. Dia berani, iya. Kemudian imannya kuat, iya. Lalu kemudian hatinya lembut, iya. Lalu ilmunya juga. Ilmunya luar biasa. Suatu hari Rasulullah SAW bermimpi. Kata Rasulullah SAW, saya melihat di dalam mimpi saya Umar, banyak orang yang berkeringat. Salah satunya Umar. Umar itu bahkan sampai keringatnya sampai ke bahunya nih. Kemudian ketika ditanya oleh sahabat, "Fama tu'awilhu ya Rasulullah?" Engkau apa takwilnya wahai Rasul? Al-ilmu. Ya, al-ilmu. Saking tingginya ilmu Umar, kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah bermimpi melihat keringatnya sampai ke bahunya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih sangat banyak sekali sebenarnya hal-hal positif, teladan-teladan yang bisa kita gali, kita dapatkan dari sahabat mulia Rasulullah SAW, Umar bin Khattab. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tadi bisa menyentuh kita, sebagaimana Umar bin Khattab mudah tersentuh. Mudah-mudahan kita juga adalah orang-orang yang mudah tersentuh, yang hatinya terbuka menerima kebenaran. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.